kan. Ketemu lagi dengan Reza, kira apa kita nonton di channel aku dan episode My Diary 5. Kali ini akan menjelaskan tentang pendapat bahasa dari brainrot dan sinetron. Jadi brainrot itu merupakan upaya pada otak yang terjadi yang akibat merasa adiktif karena kecanduan, obsesi, dan juga ketagihan. Maka banyak di antara mereka tuh akhirnya akibat paling banyak konsisten langsung adalah akhirnya nonton sinetron. Jadi kita tahu juga bahwa sebenarnya kan sinetron itu memang bermanfaat untuk tayangan masyarakat, namun berbahaya bagi otak ya, meskipun tayangan menghilangkan bagi otak terutama di kalangan anak-anak, remaja dan anak-anak sekolah, baik itu di kalangan anak-anak, remaja dan pemuda-pemudi yang berkuliah. Maka anak-anak secara langsung tuh apa dampak bahaya itu tuh bisa saya mengakibatkan sangat fokus, bisa mencuri waktu belajar. Kalian pernah sering dengar kan, bayangkan deh, orang tua kan mencuekkan anaknya untuk sinetron. Namun apa yang sudah sebentar waktu tuh orang tua tuh bisa akan marah, hei nak, kamu udah nonton sana belajar gitu. Nanti orang tua itu akan tidak menghasilkan anaknya untuk belajar. Karena kenapa? Kenapa itu perlu dilakukan? Karena orang tua itu akan mungkin mengawasi anak-anaknya tuh membahas tayangan yang betul. Nah, banyak dari kalian yang masih masuk sinetron, kalau kalian pasti harus tahu ya, kalau sinetron ini. Jadi brain rot itu tuh semacam proses sasaran empuk yang menang pada otak ya, jadi itu otaknya mapot tidak hanya tayangan anomali, tapi tayangan sinetron juga ada anomalinya. Bukan anomali ini sih, tapi karena kenapa? Karena kebanyakan tayangan yang cukup kekerasan, ada adegan yang tidak senonoh, ataupun gaya hidup pasangan dewasa sekolah itu juga bisa merusak mental ya. Nah, sekarang apa dampak bahaya dari brain rot itu? Pertama, untuk kalangan anak-anak. Kalau untuk kalangan anak SD, artinya anak itu akan masih distraksi dengan apa tindakan sinetron ya. Anak-anak akan cenderung meniru apa yang dengan sinetron, bisa kayak melakukan tindakan yang berbahaya. Misalnya kayak menjahili teman, kayak segala macam. Banyak tuh, banyak adegan sekolah dengan keseluruhan sekolah. Jadi makanya secara langsung tuh anak-anak berdampak situasi yang buruk jika tidak diketahui guru-guru sengaja tersebut untuk mengingatkan untuk menonton sinetron. Atau kalau dalam minor lainnya tuh anak nggak terbiasa berbohong untuk mengerjakan pura-pura tidak mengerjakan tugas atau pura-pura mau mengerjakan tugas. Ataupun yang lebih parahnya lagi, anak-anak tuh lebih malas, di gampang tertidur. Nah, karena kalau anak-anak SD atau sampai SD itu kalau menirukan sinetron benar tuh berdampak sebagai unsur adiktif. Kemudian yang kedua, dapat bahaya berat untuk anak remaja. Karena anak remaja itu tuh sangat rentan banget dengan tayangan sinetron yang bergenre high school atau putar perselingkuhan. Karena kita tahu bahwa 70% cerita sinetron itu bertemakan bagian humanity, sedangkan setengahnya itu tentang komedi, fantasi, religi, itu kan seperti itu. Namun apa riset tidak hadir juga meskipun satu religi ya. Terutama untuk kalangan remaja tuh anak-anak jadi gampang terdistraksi dengan hal-hal yang kayak perselingkuhan, karena kan kita tahu anak yang mengalami dunia nyata, anak remaja yang menonton sinetron itu tuh akan mendapat mengetahui coba gimana anak selingkuh itu percaya orang tua tuh bisa memicu perkembangan. Nah, terus secara kognitif anak-anak tuh kan cenderung yang remaja tuh cenderung kesulitan belajar, sering menjadi korban bully maupun kita bukan pembuli. Terus juga lebih suka kurang fokus pada pelajaran, itu cukup tambah bahaya banget seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk bahaya dampak untuk kalangan pemuda-pemudi itu kalangan SMP dan SMA. Kalau untuk dampak bahaya untuk brain rot bagi para pemuda di universitas, itu biasanya akan mudah protes, terus juga merasa hidupnya tidak tenang ataupun masa depresi, tekanan meskipun sudah bisa belajar, terus juga banyak tugas. Nah, jadi sinetron itu bagi tangannya juga pemicu waktu untuk mengerjakan tugas penting di kuliah, baik tugas sidang, skripsi, ataupun tugas kelompok di kampus. Jadi bahaya itu bisa karena kita kurang fokus dan lupa dengan banyak informasi dari kuliah. Nah, karena dari itu, jadi ketiga bahaya tersebut tadi itu bisa disimpulkan bahwa brain rot dari tayangan sinetron akan merusak dampak mental fisik otak dengan dopamin. Jadi kalau kita nonton sinetron sering, otak kita bisa berobsesi, stres, dan juga asal untuk tidur. Karena memicu waktu lain untuk selain waktu pribadi itu juga memicu waktu tidur atau insomnia. Karena biasanya tayangan sinetron itu tayangnya tuh sama 6 jam sehari ya, 6 jam setiap harinya, dari jam 7 sampai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Maka dari itu, untuk memulai dari sekarang buat kalian yang masih anak sekolah, berhenti menonton sinetron untuk menghilangkan obsesi. Karena alihlah berada kegiatan kalian dengan cara belajar, beribadah, atau untuk langsung selain belajar itu biasanya kalian isikan waktu untuk bekerja di rumah dengan membuat vlog atau podcast, ataupun kalian berbisnis menggunakan video itu sesuai perkembangan teknologi kalian masing-masing. Itu penting untuk saran buat saya supaya kalian tuh kalau nonton vlog ini kalian akan nggak boleh protes, karena kalian tahu bedanya juga apa sih. Kalian harus bisa membedakan apa sinetron itu bermanfaat atau tidak menurut kalian. Kalau kalian bermanfaat pasti untuk hiburan saja, tapi kalau tidak, hentikan segera menonton TV-nya, nonton sinetron supaya tidak terdistraksi. Oke, itu untuk kalian ini juga bermanfaat. Dan jangan lupa sendiri follow channel aku, kemudian subscribe channel aku
tahu apa dampak bahaya dari rokok dari tangan tersebut versi kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.